Perkenalkan, nama saya Regina Sinta, nomor NIM 21104-17306. Saya dari kelas M1, Makul Supply Chain Management, dosen Adi Mursalin SEMM. Baik, saya akan menjelaskan tentang desain jaringan dalam rantai pasokan. Ini ringkasan materi Supply Chain Management. Bab 5 ini berbicara tentang apa? Desain jaringan dalam rantai pasokan, di mana desain jaringan dalam rantai pasokan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan dalam mendesain jaringan supply chain management tentang penentuan lokasi, fasilitas, dan metode gratifikasi, model jaringan, fasilitas dan metode capital problem yang berbasis linear, dan model-model jaringan dalam distribusi produk. Terus yang kedua, apa peran dari desain jaringan dalam supply chain management? Peran desain jaringan dalam rantai pasokan meliputi keputusan desain jaringan yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja, karena keputusan tersebut menentukan susunan dari rantai pasokan dan segala hambatan yang ada dalam pemicu rantai pasokan lainnya. Juga dapat mengurangi biaya rantai pasokan atau untuk meningkatkan daya merespon. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 8 faktor yang mempengaruhi desain jaringan dalam supply chain management. Yang pertama, faktor strategis. Keputusan konfigurasi jaringan menekankan efektif tindakannya strategi yang diterapkan. Yang kedua, faktor teknologi. Karakteristik teknologi produksi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan jaringan. Yang ketiga, faktor makroekonomi. Faktor ini meliputi pajak, bea cukai, tingkat cost, dan faktor ekonomi lainnya, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan atau kegagalan dari jaringan rantai pasokan. Yang keempat, faktor politik. Stabilitas politik dalam suatu negara adalah hal yang sangat dipertimbangkan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap peran dalam memilih lokasi. Yang kelima, faktor infrastruktur. Adanya infrastruktur yang baik merupakan syarat penting untuk menempatkan fasilitas di suatu daerah atau lokasi. Yang keenam, faktor kompetitif. Mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi dari kompetitor saat merancang jaringan rantai pasokannya. Yang ketujuh, faktor kecepatan merespon dan keberadaan lokal. Memiliki target pelanggan yang dapat merespon dalam waktu yang cepat, harus menempatkan fasilitas yang tertutup bagi pelanggan tersebut. Yang kedelapan, biaya logistik dan fasilitas. Biaya logistik dan fasilitas yang terjadi dalam rantai pasokan dapat mengalami perubahan seperti jumlah fasilitas, lokasi, dan alokasi kapasitasnya. Apa yang dimaksud dengan gravity model? Gravity model adalah suatu model yang mengukur arus perdagangan antara negara secara makro. Kelima, bagaimana cara kerja gravity model? Prinsip cara kerjanya dengan pengukuran metode gaya berat adalah hukum Newton tentang gravitasi bumi. Menurut Newton, gaya gravitasi atau gaya tarik antara dua benda tersebut sehingga gaya gravitasi bumi berkurang
sebanding dengan kuadrat jaraknya. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan kapasitatif? Rangkaian yang di dalamnya terdapat komponen kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Yang ketujuh, ada berapa model jaringan distribusi. Ada 6 model jaringan distribusi. Yang pertama, manufacture storage with direct sampling and in transit margin. Yang kedua, distributor storage with carrier delivery. Yang ketiga, distributor storage with last mile delivery. Terus yang kelima, manufacture distributor storage with customer pick up. Yang keenam, retail storage with customer pick up. Oke, sekian ringkasan materi dari saya ucapkan terima kasih.